Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Wahyu Anggrain dengan NPM 2141-2019 dari kelas AKT 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi. Teori akuntansi adalah bentuk pengertian yang digunakan untuk menunjukkan spekulasi, metodologi, dan bentuk kerangka kerja, serta mempelajari bentuk laporan keuangan. Teori akuntansi juga membahas tentang bagaimana bentuk prinsip laporan keuangan tersebut diterapkan dalam industri yang berkaitan dengan akuntansi. Teori ini pada dasarnya digunakan sebagai kajian untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan atau lembaga menyampaikan pelaporan tersebut menggunakan cara dan strategi yang tepat. Tujuan teori akuntansi dalam praktiknya. Akuntansi memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitasnya sehingga digunakan dan diterapkan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan tersebut seperti pada berikut ini, yaitu dapat menjadi data untuk melakukan evaluasi dan menjelaskan prinsip akuntansi. Hasil akuntansi bisa menyederhanakan akan suatu yang kompleks dan menyeluruh, dapat memecahkan masalah secara lebih tepat, dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi dalam jangka waktu dan kondisi tertentu, bisa membantu mengidentifikasi, menjelaskan, sampai menyimpulkan bentuk fenomena dalam bidang akuntansi. Ada 6 prinsip dasar akuntansi yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Cost principle adalah prinsip di mana suatu aset dalam apapun harus dicatat dalam akuntansi dengan sesegera mungkin setelah aset tersebut dibeli atau didapatkan. Hal ini dilakukan dengan pencatatan berdasarkan biaya pengeluaran sehingga bisa menjaga suatu bisnis tetap teratur dan berada pada jalur yang sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan. Matching principle adalah prinsip yang mencocokkan pengeluaran dengan pendapatan selengkap mungkin. Material principle adalah prinsip melakukan pencatatan hanya pada transaksi keuangan yang sudah selesai dilakukan, sehingga pencatatan pada transaksi yang belum selesai bisa ditunda terlebih dahulu. Prinsip ini juga memberikan penekanan pada dampak yang lebih signifikan pada bentuk-bentuk anggaran, sehingga pencatatannya pun menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Conservation principle adalah prinsip yang menunjukkan liabilitas atau kewajiban yang memiliki dampak, sehingga sebaiknya harus selalu melakukan pencatatan di setiap liabilitasnya tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena bisa membantu perusahaan atau bisnis untuk menyimpan dan menyiapkan sejumlah dana jika harus membayar hutang dan menjadi cara terbaik untuk merencanakan anggaran pengeluaran yang akan datang. Time period principle adalah prinsip yang menunjukkan konsep harus membuat laporan hasil operasional yang telah dilakukan di setiap periodenya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu satu set variabel sebagai bentuk perbandingan dari waktu ke waktu, sehingga bisa menjadi bentuk analisis tren. Konsistensi principle adalah prinsip yang menitikberatkan bahwa sistem akuntansi telah ditentukan. Jadi seluruh transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis harus mengikuti aturan sistem tersebut. Prinsip ini bertujuan agar sebuah perusahaan atau lembaga tertentu tidak terombang-ambing dan tetap bisa konsisten dalam sistem pencatatan transaksi akuntansi, sehingga menghasilkan laporan yang akurat dan tepat. Konsep dasar teori akuntansi. Teori akuntansi dapat berjalan dengan baik dengan 4 konsep dasar yang bisa menentukan dan menjelaskan pedoman penting dalam manajemen bisnis, seperti konsep berikut ini. Itu 1. Konsep akrual adalah konsep yang menjelaskan bahwa bentuk pendapatan dari sebuah transaksi dan liabilitas perlu dicatat saat transaksi tersebut terjadi secara lengkap. Misalnya saat pedagang grosir atau eceran memesan dan menerima sebuah barang dengan nominal 1 juta rupiah, namun belum membayar di saat itu juga. Maka pedagang perlu mencatat liabilitas atau kewajibannya. Sama halnya dengan distributor atau pemasok yang akan menghitung penjualan barang tersebut. Selanjutnya, konsep konsistensi adalah menekankan pada metode akuntansi yang diterapkan di sebuah perusahaan, yakni metode tersebut harus selalu digunakan secara konsisten. Contohnya, akuntan telah memutuskan untuk menggunakan metode double entry accounting pada pencatatan bulan periode tersebut, maka dia harus konsisten dan menerapkan catatannya itu sampai selesai. Konsep kelangsungan
adalah akuntansi harus berasumsi bahwa suatu bisnis adalah layak dan akan segera beroperasi. Jika akuntan menentukan bisnis tidak berjalan baik di masa depan, maka penyampaian alasan yang tepat adalah asumsi bentuk laporan keuangan yang digunakan. Jika akuntan merasa bisnisnya tidak akan bertahan di masa depan dan dia tidak memiliki cukup bukti untuk asumsi tersebut, maka ia perlu memberikan disclaimer dalam laporannya tersebut. Selanjutnya itu konsep kehati-hatian. Adalah konsep yang menunjukkan bahwa liabilitas perlu diperhitungkan dalam laporan neraca, walaupun peluang terjadinya masih kecil. Sama halnya saat perhitungan pada laporan pendapatan dalam laporan keuangan, sehingga membantu bisnis untuk mengantisipasi kerugian yang bisa terjadi di waktu yang akan datang. Fungsi teori akuntansi. Beberapa fungsi utama dari penerapan teori akuntansi yang benar yaitu: 1. Aktivitas berupa pengumpulan, penggantian, dan penyimpanan data keuangan sebuah bisnis, perusahaan atau lembaga tertentu. Menyediakan berbagai bentuk informasi yang bisa digunakan dalam berbagai bisnis laporan, termasuk laporan keuangan. Memberikan berbagai bentuk informasi yang penting tentang keuangan yang akan menjadi dasar dalam perencanaan dan keputusan strategis dari perusahaan, dapat membantu perusahaan melakukan metode yang lebih efektif untuk mengontrol pencatatan dan mengelola data keuangan agar lebih efisien dan akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.